Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi asma'in. Amma ba'du. Robbi sorli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini bertepatan di bulan suci yang penuh dengan keberkatan, yaitu di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, sehat badan, sehat fisik, sehat pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang gelap hingga menjadi dunia yang terang benderang seperti ini. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudara, keluarga besar MTSN Satu Tanggamus yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah materi yang berjudul sahabat yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalian masih ingat dengan salah satu kata-kata mutiara yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata mutiara itu berbunyi, bertemanlah kamu dengan seorang penjual minyak wangi. Niscaya kamu akan mendapatkan percikan wanginya, walaupun engkau tidak menjual minyak wangi. Janganlah engkau berteman dengan seorang pandai besi. Kalaupun engkau tidak membuat pandai besi tersebut, tapi engkau akan kepercikan api dari pandai besi tersebut. Itu adalah kata-kata mutiara yang merupakan suatu pelajaran buat kita. Sahabat itu adalah suatu kata yang lebih khusus daripada teman. Teman adalah kata yang umum. Karena teman, mengapa dikatakan umum? Kita diperbolehkan wajib untuk berteman kepada semua orang tanpa harus pandang bulu. Baik itu berteman dengan mantan narapidana, berteman dengan mantan pencuri, berteman dengan mantan narkoba, berteman dengan mantan preman. Kita tidak boleh memilih tidak boleh membedakan satu sama lain agar kita tidak dikatakan sombong dalam hidup ini. Tetapi itu adalah teman sebagai say hello saja. Karena ada teman yang harus kita jadikan sebagai teman buat hidup kita, yang bernama kering kita sebut dengan kata-kata sahabat. Ya, jadi sahabat adalah teman yang bukan hanya untuk hari ini saja, tapi selamanya. Bahkan sampai bisa berteman itu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah itu diceritakan yang dituturkan oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam sebuah kitab yang bernama kitab Duratun Nasihin. Dalam sebuah cerita ini diceritakan ada dua orang teman. Waktu di dunia mereka sangat bersahabat, tidak pernah terpisahkan. Tiba-tiba keduanya meninggal dunia. Pada saat mereka meninggal dunia, ternyata mereka berdua terpisah. Si A, teman yang satu, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Sedangkan teman yang B, si B, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Pada saat si A dibawa oleh malaikat Ridwan untuk menuju surganya Allah, baru saja tiba di pintu surga, si A mendengar jeritan minta tolong. Merintih minta tolong. Si A berhenti. Maaf malaikat Ridwan, jangan masukkan dulu saya ke dalam surga. Mengapa demikian Tuan? Kata malaikat Ridwan. Karena saya mendengar suara sahabat saya minta tolong di neraka sana. Tolong antarkan saya ke sana. Saya tidak mau masuk surga sebelum saya mengambil teman saya di sana. Maka malaikat Ridwan pun berkata, maaf Tuan, saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan Tuan masuk ke dalam surganya, untuk membawa Tuan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi apa jawab sahabat tersebut? Saya tidak butuh surga ini.
sedangkan sahabat saya masih di dalam neraka tersebut. Maka pada saat itu Allah pun berkata, Yang Maha Agung berkata, "Wahai hambaku yang soleh, aku tahu isi hatimu. Sebenarnya aku sudah mengetahui isi hatimu, tapi aku sengaja tidak memberitahukan malaikat Ridwan, biar malaikat Ridwan sendiri yang bertanya, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surgaku?" Maka bertanyalah malaikat Ridwan, "Wahai Tuanku, mengapa engkau tidak mau masuk ke dalam surgaku?" Maka menjawablah hamba itu, "Bukannya aku tidak mau masuk ke dalam surga Allah, wahai malaikat Ridwan, tapi di sana aku mendengar sahabatku sedang merintih minta pertolonganku. Maka tolong bawalah aku ke sana." Maka kata Allah, "Antarkanlah malaikat Ridwan hambaku yang soleh ini untuk menemui temannya di sana." Maka pergilah malaikat Ridwan mengantarkan temannya tersebut menemui teman yang ada di neraka tersebut. Maka berangkatlah malaikat Ridwan bersama temannya itu menemui temannya. Sampai di sana, akhirnya sahabat yang soleh ini berkatalah kepada Allah, "Wahai Allah, aku adalah hambamu yang lemah. Tidak mungkin aku bisa membawa sahabatku ini ke dalam surga tanpa pertolonganmu." Maka jawab Allah, "Engkau waktu di dunia begitu taat kepadaku, menyembahku, mengikuti semua perintahku dan menjauhi laranganku. Hanya karena dengan sahabatmu ini, engkau rela mau menolong dia." Maka kata Allah, "Dengan ketakwaanmu di dunia, aku akan berikan hadiah. Engkau boleh membawa temanmu tersebut ke dalam surga bersamamu." Maka dengan izin Allah, teman yang ada di neraka itu dibawalah oleh temannya yang ada di surga, hidup bersama di dalam surga. Dari cerita ini dapat kita petik bahwa teman bisa memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Bukan hanya sedekah jariah saja yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, bukan hanya ilmu bermanfaat saja yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, ataupun anak yang soleh dan soleha, tetapi seorang teman yang soleha di muka bumi ini akan memberikan syafaat dan bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini dapat kita petik, dapat kita ambil suatu yang positif, bahwa ciri-ciri teman yang bawa dapat ke surganya Allah itu ada 3 macam. Di antaranya, seorang teman yang baik adalah dia tidak akan meninggalkan temannya dalam keadaan kesulitan atau terjatuh waktu temannya tersebut mendapatkan musibah. Misalnya contoh, tadinya temannya ini kaya, tiba-tiba dia menjadi jatuh miskin. Biasanya kalau orang-orang teman-teman biasa, dia akan menjauh, akan meninggalkan teman tersebut. Tapi teman yang baik dia tidak akan meninggalkan, malah dia akan selalu bersamanya, mendampinginya. Atau kedua contoh, pada saat temannya jatuh dari jabatannya dicopot, orang-orang akan meninggalkannya. Tapi teman yang baik, dia tidak akan meninggalkannya, malah akan menghiburnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri teman yang membawa kita ke surga adalah selalu mengingatkan kita dalam hal-hal kebaikan dan selalu menegur kita dalam hal yang keburukan. Misalnya contoh dalam hal kebaikan, misalnya sudah waktu datangnya sholat, maka teman yang baik akan mengingatkan, "Kalian apakah kamu sudah sholat apa belum?" dan lain-lain. Kemudian akan mengingatkan temannya tersebut apabila dalam dia melakukan kejahatan. Dia selalu mengingatkan. Dan yang ketiga, selalu memberikan dukungan kepada temannya dalam hal yang positif. Selama temannya itu mempunyai argumen-argumen yang bagus, maka teman yang baik akan selalu memberikan dukungan dalam hal yang positif. Itulah ciri-ciri dari teman yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Jadi kesimpulannya, bertepatan di bulan Ramadan ini, di bulan suci yang penuh anugerah ini, maka perbanyaklah kita berteman dengan orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.